Turun apa? Udah dibilang kasih tanggapan katanya nggak, biarin aja kata Tony. Iyalah ngapain ditanggepin itu? Bukan kelas dia itu mah. Tapi dia posting si apa namanya Herrera yang itu udah ditutup, dicoret-coret gitu, dicoret-coret foto yang ada Julnya itu ya, apa ada Nggak Toninya. sadar diri. Ya tapi percuma udah keburu beredar. Iya, itu masalah itu. Tapi Katanya sempat diupload di Facebooknya ya. Iya iya, setiap saat. Tapi itu kalau Pak Tony misalkan yang kayak gitu ya, itu langsung dilaporin itu pasti. Ya kalau dibalik posisinya gitu kan. Nggak mau juga kan loh nggak ada Tony. kerjaan Bang Ari. Kalau Pak Tony Tony kan berbuat sibuk. gitu juga nggak mungkin lah dia mau berbuat kayak gitu. Betul. Nggak mungkin lah dia mau Kayak pengangguran aja ya. Dia kan pasti tahu nggak Ini etis. Bang Don turun ini mungkin lagi praktek kerupuk air ya. Yang enggak, maksudnya kalau misalkan gitu kan, kalau misalkan Pak Tony yang kayak gitu ngata-ngatain mereka itu pasti langsung dilaporkan tuh. Orang ngebahas Amaniani sekarang dilaporin loh. Aneh ya orang mau Prio aja dilaporin. ngungkap yang sebenarnya. Jangankan kita, kliennya sendiri yang dilaporin. Aneh ya, orang mengungkap siapa tahu ada pelaku lain, mereka kepanasan. Kan malah seneng kalau Kang Dedi bilang itu, malah seneng tuh kalau ada pelaku lain terbongkar. Oh enggak, cuma 2 orang itu kata Mak Ais sama Emma itu. Enggak, saya cuma 2 orang itu. Itu udah arahan Heri Riang itu. Kakaknya juga ikut-ikutan, nggak mungkin Pak, cuma 2 orang, udah ada di CCTV. Kontol. Botol ya, botol tuh maksudnya. Pada tolol-tolol semua orang-orang itu. Tiba-tiba kupingku budek kok Bang Ari. Ya kayak mana orang namanya udah daun kering yang berbicara mah. Mau apa lagi lah? Enggak aja. Enggak tahu aja sih. Yang udah ya, udah ini mana musibah. Ini kita kasih santunan ya kan? Dibilangin. Udah ya Bu ya, yang udah ya. Yang ini udah biar 2 orang ini aja ya. Ya Bu ya. Ntar itu Ibu cabut lagi aja itu yang kemarin sudah diiniin. Ibu bilang aja nanti. Datang-datang salaman, makasih Pak udah mengungkap kasus ini. Udah puas saya, kata emaknya itu kan. Apa nggak nangis kali ya? Kalau diliatin coba ya, kalau bisa diliatin kali ya. Iya tuh. Nangis. Bang Ai, bisa Itu ada aneh Bang Ai, tuh sebenarnya tuh. Hah? Bang Ai, Iya. ini aku diambilkan videonya dulu, nggak bisa ini saya ambil nih. Oh di cut ya? Diunduh. Iya, unduhnya nggak bisa ini aku. Nggak nemunya di Facebook tadi. Iya, makanya Facebooknya itu supaya jadi kiriman WA itu loh. Yang aku kirim tadi aja loh. Enggak, yang Terus ini Bang bagus. Kopi itu Bang Kopi apa siapa itu ya? aku agak Nge-up aneh itu muka sela-sela. Ibu Elis tuh. Mister. Masa anaknya mati kok ketawa-ketawa. Mungkin sudah disogok. Kalau ini kan yang Kesel kamu aku kirim sama kan nenek-nenek foto. itu. Anu siapa namanya? Kopi pahit. Yang kamu kirim kan foto. Foto kan sudah. Ini Videonya Bang kan Ai ini kirim ada. tuh video. Lah, videonya kan udah Bang Ai saya kirim. bilang tadi, videonya ada saya kirim. Nggak ada. Itu video. Ini yang ini bagus nih Bang Ai ini loh. Yang kirim bagus. Ada videonya Coba tadi. Mister dia belum lihat videonya.
Sudah nggak bagus. Kok nggak bagus? Tadi bilang terima kasih ya, sekarang bilang nggak bagus. Enggak, terima kasih kan sudah dibuat. Yang ini kan gimana sih mau ngasih tahu? Ini soalnya nih lihat Facebook. Facebook tuh bagus. Ini tak kirimkan ke kamu nih. Facebooknya ngelihatnya di HP, jangan di laptop, jangan di komputer. Udah tak kirim tuh. Kamu bisa ngambilkan gambar nggak? Videonya. Kalau di Facebook susah. Ini kan harus Ini- ada aplikasinya, aplikasi Ini- untuk download. YouTube apa ini? Bodoh amat, baca sendiri. Udah dibilangin dari Facebook kok malah YouTube. Gimana sih? Nah, itu video bagus. Udah saya kirim tadi loh. Makanya ditonton. Ada. Ada, udah saya kompilasi, itu udah saya susun urut-urut dari ruang sidang sampai kantor polisi. Coba Mister, udah tak kirim WA-nya Mister. Itu yang kamu kirim itu kan kamu tutup-tutupi. Kalau yang ini kan tidak. Gimana sih? Ada lengkap, makanya ditonton lengkap. Lu aku nonton nih. Oh, dasar ini orang nih. Ngoceh Coba. aja terus. Coba buka WA aku ditonton. Lengkap kok. Susah kalau udah percaya ini Ya, orang. kalau nangkep ke katanya Panji itu sempat ngupload yang nggak disensor, kemudian upload disensor, Bang Kopi. Hmm? Jadi si Heri Rayang katanya sempat upload di sensor, ini tanpa Kopi sensor, Pahit. kemudian dengan sensor. Jadi Ya, kalau iya, aku sama. dengar fittingnya si Panji ya, Kopi Pahit. Ya? Tuh. Ini lo kirimanmu. Atasnya ada kan ada yang atas itu video. nggak disensor Mister. Ini foto, Itu Tuh. ini foto. Yang atasnya kan ada tuh. Nah, itu tuh, itu videonya diklik tuh. Yang nggak ditonton. Udah nggak ada. Duh. Ini kan Iya, ada itu. Makanya sampai habis, ya. Sampai habis. Itu kan ada cerita itu video saya itu dari ruang sidang. Nah, cerita. Nanti ada ribut-ribut. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati dengan Biar ber, demikianlah diputuskan dalam sidang pemeriksaan majelis hakim pengadilan. jadi kalau Keadilan buat Luis, keadilan buat Bella, keadilan Iya. buat Haji Saroni, keadilan buat Budi. Negara hadir buat kalian. Adilan apa aku nunggu. awas cerita. Bisa mengembalikan keluarga kami walaupun kamu dibunuh untuk 10 kali juga. Rencana ini sangat matang dan saya katakan menolak. No justice, no viral. Negara hadir Apa buat itu? para korban. Buat Luis, buat Bella, buat Ratu, buat Budi, buat Haji Saroni. Negara ada, negara hadir. Saya curiga muka. Keadilan para korban ini. Oh, ada kan? tadi yang ngomong barusan siapa? Cuma Bang Kopi? berdua kah bang? Kakaknya Ais. Oh, kakaknya Ais. Iya. Diki Drama. Diki Gemilang. Ini anggota kegiatan ras. Ini kanitnya. Ini adalah pimpinan Nah, itu adiknya Ais tuh, yang baju biru adiknya Ais.
mulai dari Model pencarian. apa? Model apa? Itu model apa? Kita ini puluhan tahun tidak pernah begitu, tuh aneh-aneh aja. Dramanya. Kayak orang ngarak-ngarak pengantin ya. Gendeng. Lucu. Sampai terakhir Lucu tuh habis itu salaman tuh besar yang video terakhirnya video tadi di yang dapat Facebook. penghargaan itu, jadi udah cerita itu. Oke. Ada yang penghargaan. Ini tuh. Senyum-senyum, anaknya mati senyum-senyum kan bingung kita. Udah saya sih. Ngaco, ini model apa ini? Tunggu nih, kecewa nanti itu, dihantui semua nanti itu. Lihat aja. Amin. Bang Don, kenapa Bang Don sudah praktek kerupuk basah kah? Ini prakteknya roti gabin, Mister. Itu VT-nya kopi pahit, Mister. Belum diupload. Belum, karena masih tadi masalah kena Bennett tadi diurusin, terus aku bacain. Jadi mau buat narasinya. Jadi saya kasih Mr. G dulu. Tapi saya akui VT-VT Bang Kopi ini lumayan apa ya, termasuk jago juga dalam edit gitu-gitu, Mister. Oh, biasa Orang yang iya, padahal Dan makan kerupuk aja dicelup, jadi kurang percaya kita kalau dia bikin. Iya. idenya bagus. Fakta semua itu. Ya jago. Jadi gini Mister Bandon, nggak punya gigi tapi taringnya masih ada Mister Bandon. Masih benar. Wah, Dracula itu. Jadi kalau baca PT saya itu ada cerita. Jadi saya itu mengasumsi atau menganalisa tuh lewat video gitu. Silakan kalau orang terginding ya salah sendiri. Tapi kalau ya nggak mau nuduh lah. Tuh kan, mulai angel nguap. 5 korban lagi nangis, keluarganya puas, bahagia, hura-hura. Sampai yang hakim nunjuk-nunjuk aja saya buatin PT. Nunjuk-nunjuk trio lagi ngebuka kertas. Iya. Iya. Pakai hantu-hantu lagi ya. Nah, kalau video yang terakhir itu yang saya upload itu kan Harry yang lagi ngeliatin lah. Dia bercerita sambil ngeliatin ke atas matanya. Itu tandanya menandakan kebohongan. Tuh, psikologisnya itu tuh. Kalau orang bercerita sambil matanya lihat atas, kebohongan itu. Nggak percaya, tanya sama psikolog. Bandingnya kapan Maksudnya usia? Bang Don nggak sesuai usia gitu ya Bang Don ya? Bukan, biasanya kalau orang udah makan kerupuk dicelup, boro-boro bikin VT, ngedit udah gaptek, tapi dia nggak sesuai profil, makanya saya heran. Tapi kan aku kan suka ya memang komputer ya. Dulu kan aku kerja itu memang udah ngedalamin komputer juga kan. Makanya aku itu senang berteman sama yang muda-muda di kantor itu kan sering biar mereka tuh update kan. Ah ini apa nanya gitu. Iya jarang-jarang Bang Kopi. Ya maksudnya orang yang udah tidurnya habis gitu ya. Nah, terus masih update, masih nggak gaptek, jarang. Orang masih muda aja kadang gaptek. Saya biar nggak pikun aja intinya. Mr. G, izin turun ya. Semua izin turun. Saya kebanyakan kerupuk celup ini. Jadi ngantuk. Terima kasih semua. Iya, kebanyakan kerupuk celup.
Assalamualaikum, terima kasih. Ya pergilah Waalaikumsalam. dengan tenang, baik di sana. Ini orang ini apa keluarganya juga aneh ya kalau dilihat ya. Bukannya apa ya? Nggak ada muka sedih. Bukannya yang berpikir bahwa itu janggal gitu, bukan gitu ya? Jadi Kayaknya gini sih Mr. Ji, kadang-kadang itu memang ya seperti ini Mr. Ji. Kita itu kadang ngelihatnya aja, kita yang orang luar aja jengkel gitu, greget loh. Kenapa sih pihak keluarganya kok seperti ini gitu. Dulu yang menimpa keluarga jauh saya juga seperti ini gitu. keturunan letoy gara-gara kerupuk celup. Makanya apa ya? Ya susah kalau misalkan kita yang sudah ngotot dari awal, padahal pihak keluarganya kok tiba-tiba terkadang di belakang untuk mainnya itu Mr. Ji. Ini saya cerita ini aja ya, pengalaman yang menimpa keluarga jauh saya aja ini mah. Makanya saya bilang pasti itu difasilitasin tuh, dijembatani sama APH itu sendiri ya dengan berbagai narasi-narasi dan bahasa-bahasa yang meyakinkan lah. Jadi ya mau gimana? Enggak, maksud aku gini. Maksud aku nih warga-warga di sana, warga-warga di Indramayu. Kalau yang mau ikutin itu kan silakan saja. Tapi apa nggak berpikir dengan otak yang sehat, otak yang cerdas? Kalau itu kok kelompok-kelompok itu mah biarin, maksudnya warga masyarakat Indramayu. Jadi gini, kita berpikirnya kita yang keluarganya aja kadang-kadang kita yang nggak sepaham sama pemikiran mereka itu kadang-kadang gini loh Mr. Ji. Udahlah mau ngapain? Orang keluarganya, orang tuanya sudah terima kok. Jadi begitu berpikirnya masyarakatnya gitu, orang-orang sekitarnya gitu kan. Kita yang udah dari awal sudah ngotot-ngotot, ujung-ujungnya kan kecewa gitu kan. Iya. Maksudku kan tetap mempertanyakan, loh kok bisa ya kan begitu. Maksudku tuh saya juga ini ngomong bukan atas nama keluarga, bukan atas nama peradilan itu, atas nama menyoroti peradilan. Tapi kalau teman-teman di Indramayu itu sudah bilang sudahlah, ya kan percuma ya nggak? Iya. Kalau dari pihak keluarga korban, orang tua korbannya sendiri sudah menerima gitu kan, dengan yang kita lihat itu tadi, ya mau diapain kitanya? Jadi kalau kita ini ya tinggal kita kritisi aja memang, karena kan yang kita takutin kan ke depannya gitu kan, kalau masih tetap seperti ini mau kayak mana coba? Hmm. Nggak menutup kemungkinan kan menimpa kita semuanya juga. Padahal kalau ini kan secara logika ya, secara logis nggak nyata gitu, hanya gimana ya menjelaskannya ya? Tapi kalau saya lihat ya, kalau Pak Haji itu kan udah sibuk di ibadah ya. Budi juga itu kayaknya memang nggak bergaul, kayaknya nggak luas. Jadi nggak, orang acuh lah, cuek jadinya kan, karena nggak bergaul itu. Kalau nggak luwes itu jarang dapat berkat ya Bang Kopi Pahit ya. Contoh saya harusnya. Justru itu yang makin bikin kelompok apa ya kita anggap di sini lah apa sebelah itu mikir ini keluarganya aja udah terima, bahkan keluarga korban sudah berterima kasih kepada APH, kok mereka masih bela-bela. Nah itu yang bikin makin apa ya, makin ya sentimen negatifnya itu muncul. Ini apa misinya mereka itu? Nah, Datang itu datang keluarganya aja udah terima.
malah berterima kasih kepada APH. Kok mereka masih bela-belain mati-matian? Apa tujuannya? Nah, itu. Jadi terbentuklah narasi itu. Ya nggak ada lah kepentingan. Pentingan apa? Duit. Siapa mau ngasih duit? Mr. D. Nggak ada, dia sama juga. Buntu juga dia kan. Nggak ada. Bukan, karena aku itu kan juga ini ya, aku nggak peduli keluarganya mau ini, aku tuh lihat fakta persidangannya. Teman-teman kan juga tahu bahwa itu nggak objektif. Iya, Mr. J. Makanya saya kemarin tuh sempat apa ya debat ya. Memang ada bahasanya seperti Bang Don bilang tadi. Mau ngapain lagi sih? Pihak keluarganya saja sudah mengapresiasi aparat penegak hukum gitu loh. Nah, mereka ini kadang-kadang yang saya bilang nggak pernah merasakan bagaimana rasanya itu dikriminalisasi gitu. Coba tanya orang tuanya Peggy itu pada saat anaknya dikriminalisasi seperti itu. Mereka bertemu nggak sama orang-orang yang pernah orang tuanya yang anaknya dihukum tanpa dengan kejelasan belum tentu salah atau benarnya. Kan mereka nggak pernah berpikir ke sana gitu. Yang mereka pikir, oh ini sesuai dengan prosedur, sudah prosesnya sudah ini, keluarganya sudah terima. Udah Nah, kita yang udah bersesuaian. pernah merasakan ini kan yang kita lihat gitu loh. Faktanya itu memang ya seperti ini. Saya selalu bilang dari awal. Ini kasus ini menunjukkan ini fakta hukum di Indonesia seperti ini. Ini hanya satu yang viral, yang nggak viral. Yang malingnya satu disuruh ngakuin 10 tempat, 10 TKP, banyak. Ya, iya. Mereka udah meyakini Prio jujur. Iya, kita juga kalau saya pribadi saya juga meyakini Prio jujur, tapi kan beda gitu kan pengakuannya gitu kan. Karena ada beberapa pengakuan dari Prio kan gitu kan. Itu aja makanya yang selalu dibilang jadi perdebatan kita ini berbeda pendapat itu ya di situ atas pengakuan Prio ini yang berubah-berubah. Kalau aku tuh nggak masalah. Orang-orang mau bilang ini nggak ada masalah. Saya itu kan prosesnya, teman-teman aja saya tanya sendiri. Kenapa CCTV-nya kan begitu toh? Kenapa handphonenya? Kalau saya kan di prosesnya itu. Kenapa hakim sampai bertanya mana digital forensiknya? Itu kan artinya hakim ragu. Kita ini kan yang selalu kita kritisi itu bukannya ini prosesnya yang kita kritisi gitu loh. Jadi mereka yang sama aja bullshit juga sih menurut saya kalau misalkan mereka terkadang nggak pernah mau melihat, mereka tutup semuanya dengan bahwa ini sudah benar prosesnya kan, karena mereka belum pernah merasakan itu loh. Yang kita kritisi itu kan dari awal kan memang prosesnya, prosedurnya. Pembunuh kok dibela katanya Ri. Iya, memang itu pembunuh. Cuman kan yang kita harapkan itu kalau memang dia ini pelakunya, barang buktinya juga harus sesuai dong. Alat buktinya juga harus sesuai gitu. Yang diminta sama hakim itu ya dihadirkan. Karena nggak dihadirkan karena memang sudah salah dari awalnya, ya semau-mau seperti ini. Saya tanya dulu sama Bang Don. Bang Don, coba kalau dirunut perkara ini, di mana pernah ada jaksa penuntut umum menyebut toko? Ya sebelum keterangan Prio nggak ada. Iya. Nah, karena nggak ada, itulah yang kita pertanyakan kan. Jadi namanya janggal. Nah, anehnya itu kan TKP susulan atau bukti susulan termasuk CCTV kan susulan semua.
Kalau itu si Sulan, sekarang ini loh jadi inti loh itu. Sekarang ini jadi inti. Bukti mana yang dibawa oleh jaksa di awal memposisikan orang-orang itu sebagai terdakwa dalam dakwaannya? Buktinya mana? Yang berganti-gantian memukul, habis Prio ini, habis Prio Ririn, habis Ririn ke Prio lagi. Gimana? Jadi gini, kalau saya simpulkan ya, Mister, ya, kalau saya lihat secara makro, ini dari awal sampai vonis, jadi gini, ketika dalam proses sebelum vonis ya, itu kita sama-sama beranggapan bahwa dan kita sepakat hakim sangat objektif gitu ya. Nah, mereka di luar ya Komal Mr. J lah kita itu berpikiran berarti percaya penuh dengan hakim. Nah, ketika vonis hakim apapun itu berarti case close. Nah, karena dalam prosesnya saja hakim kejanggalan-kejanggalan itu sudah diperlihatkan oleh hakim, menanyakan Budi ada nggak masuk toko, menanyakan CCTV ada nggak digital forensik dan seterusnya, banyaklah kejanggalan dan pihak sana juga meyakini itu bukan 100% profesional, nggak ada kejanggalan. Nah, tapi ketika palu hakim sudah mengetuk dan vonis sudah keluar, harusnya berhenti dong kalau memang yakin sama hakim. Nah, ini saya coba menilai, Mister, menganalisa. Nah, ternyata setelah vonis hakim pun masih berlanjut, malah nggak percaya sama hakim dan seterusnya dan seterusnya. Itu sih yang saya nilai. Ya sekarang wajar dong seperti saya justru meragukan hakim. Karena hakim aja sendiri bertanya kepada Prio, kemudian kesimpulannya juga nggak jelas. Apa yang menjelaskan di hakim itu? Apa yang menjelaskan di hakim itu? Hakim itu kan hanya menjelaskan karena menurut pengamatan. Apa yang diamati? Nah, itu yang kita nggak punya, Mister. Kita kan menilai dari luar persidangan nih. Jadi sering saya gaungkan keyakinan hakim atau pengamatan hakim dengan pengamatan kita di luar sidang itu beda. Nah, kalau kita tanya apa keyakinan hakim sehingga memvonis sesuai tuntutan untuk Ririn, kemudian lebih dari tuntutan untuk Prio, yang bisa jawab ya hakim. Saya pun nggak bisa jawab, karena saya hanya menilai Ya dari kan ini tertuang di dalam surat putusan. Kan kita bisa baca. Contoh, digital forensik bunyinya apa? Terus mulutnya hakim bunyinya apa? Kan lucu. Nah, hakim yakin itu berdasarkan apa? Asal yakin, ya nggak boleh. Karena yakinnya hakim itu harus berdasarkan alat bukti. Alat bukti yang sah. Oke lah kalau katakanlah CCTV dikatakan bukti yang sah. CCTV itu bunyinya apa? Oke, ini materi kasus, Mister, ya. Kita akan diskusi materi kasus. Kalau untuk kita langsung aja sebut deh. Hakim dari mana menyimpulkan itu jenazah? Oke. Nah, Ya. kalau yang saya pandang, dia menyimpulkan itu jenazah dari keterangan terdakwa, yaitu Prio. Nah, keterangan terdakwa salah satu alat bukti dari siapa di pasal 235. Walaupun hasil digital forensik atau apa yang dalam bentuk kertas surat itu menyampaikan itu barang apa itu dan seterusnya jenazah. Tapi hakim mengambilnya dari keterangan Prio itu, Mister. Oke. Keterangan Prio itu boleh sendiri.
Ya berkesesuaian, Ustaz. Jadi berkesesuaiannya apa? Disebut itu jenazah dikuatkan dengan hasil DNA yang ada di dinding kamar mandi luar darah itu, baik itu DNA-nya Budi. Nah, jadi nggak berdiri sendiri keterangannya bahwa ada DNA korban Budi di situ. Bersesuaianlah dengan keterangan Prio yang menyebut itu jenazah. Mungkin loh ya, karena saya kan menganalisa saja. Kira-kira hakim merujuknya kemana? Itu sih. Iya, itu memang benar nggak bisa berdiri sendiri. Itu kan juga dipertanyakan sama hakim sendiri. Oke, keterangan Prio, ada dinding, ada darah di dinding. Oke, benar kan? Kemudian berdasarkan keterangan Prio, mobil, masuk mobil, oke kan? Ya. Kenapa nggak ditunjukkan juga waktu si Budi masuk ke toko? Nah, itu maksud saya, Mister. Jadi, kalau menurut saya nih, dengan alat bukti atau bukti yang seadanya menurut kita, itu sudah cukup meyakinkan hakim. Balik lagi lah kepada narasi tadi, keyakinan kita dan hakim berbeda. Oh, nggak bisa, Pak. Kan ada DNA itu, Mister. DNA berkesesuaian dengan kalau dibilang mana Budi masuknya. Kalau Budi masuknya ada, tapi dari CCTV yang jauh. Dari konter HP atau fotokopian itu seingat saya. Ya, mereka berjalan berdua, kemudian Prio menyusul naik motor. Nah, kalau untuk CCTV bengkel atau apa itu, nah itu memang nggak ada. Bahkan yang lalu lalang pun nggak ada. Yang di sebelah kanannya toko kan nggak ada tuh, cuman ada Prio Ririn lagi merokok, jalan santai dan seterusnya. Nah, hal-hal itu memang wajar kita pertanyakan karena kita pengen kesempurnaan alat bukti. Kan gitu. Kalau ada Ririn dan Prio jalan santai berdua kelihatan jelas di CCTV samping kanan toko, kok Budi nggak kelihatan. Nah, itu memantik penasaran memang. Nah, hanya saja dengan alat bukti seadanya itu sudah mampu meyakinkan hakim. Nah, Aduh. hakim sama kita kan beda, Ustaz, kan? Iya, kan kita juga bisa ukur hakim kan. Dengan alat bukti itu kan hakim harus menimbulkan keyakinan. Tapi kalau alat bukti itu justru meragukan, kita aja meragukan, justru menimbulkan pertanyaan. Iya, Mister. Kalaulah seandainya dari 10 bercak darah yang diteliti DNA-nya, tidak ada satupun yang menunjukkan atau positif menyebutkan salah satu korban yaitu Budi, mungkin nggak ada kesesuaian. Nah, tapi karena itu ada yang positif, jadi walaupun proses masuknya mungkin nggak kelihatan, tapi ada darah bercak darah korban Budi. Berkesesuaianlah dengan yang diterangkan oleh terdakwa Prio. Nah, ini saya coba menganalisa saja keyakinan hakim. Yang sebenarnya saya sih nggak tahu. Ya mungkin beda pemikiran ya, beda pemikiran. Karena kalau saya pribadi justru memperlihatkan hakim itu di awal saya ingin hakim itu seperti yang kemarin kita bayangkan. Oh, hakim bertanya ini akhirnya apa? Hakim ingin terang benderang. Kenapa? Kenapa nggak dihadirkan ahli kan begitu kan? Kan di dalam KUHP juga mengatur tentang itu. Ahli itu terkait dengan digital forensik, ahli itu harus dihadirkan. Bukan keterangannya saja, keterangannya bisa saya sulap. Nah, terus kalau orang mau bertanya, tanya sama siapa ini? Bagaimana cara perolehannya, dengan cara apa? Bagaimana memastikan bahwa yang dibawa itu bisa mayat? Bagaimana itu hakim menyimpulkan? Kan kalau saya baca di sini, hakim menyimpulkan itu karena keterangan Prio. Sementara Prio sendiri untuk membela dirinya itu tidak sanggup karena keterangannya ditolak sama
hakim. Contoh, Priyo mengatakan saya tidak membunuh satupun karena yang membunuh adalah Ririn. Itu kan artinya Priyo menolak. Tetapi hakim justru mengatakan bahwa melakukan kejahatan pembunuhan berencana terhadap anak. Kan jadi untuk membela dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi. Nah, oke lah, kalau keterangannya Ririn, keterangannya Priyo ke Ririn itu dipakai. Kalau keterangannya Priyo untuk Priyo itu nggak dipakai. Sekarang itu bercak darah di toko, bilang dari 10 ya, kalau nggak salah ini katanya dari 10 atau 9. Berapa yang dipercaya? Berapa yang ada kesesuaian dengan DNA? Satu, ya itu aja dinding kamar mandi luar itu. Satu, kalau saya bisa saja saya bawa, itu kan barang ada di tangan saya. Saya taruh di situ, kemudian saya periksa sendiri lagi, ya itu lagi yang jadi. Contoh sekarang saya pegang tulang. Bapak mau minta di mana tulang itu berada? Mau minta di depan pintu, saya taruh di depan pintu. Mau minta di mana? Mau minta di dapur, saya taruh itu tulang di dapur. Mau minta di mana? Itulah yang namanya berkesesuaian. Dari sekian banyak darah kok satu karena sudah bisa di. Terus itu kan olah TKP, iya. Dan sekarang olah TKP juga ada kok, itu di ruang tamu tuh. Apa yang ditemukan di ruang tamu itu olah TKP. Ada botol-botol, ada ketus sidik jari di botol-botol minuman. Terus ada putung rokok. Siapa yang merokok? Haji Saroni yang merokok? Atau Bella yang merokok? Ada bungkus nasi. Itu kan juga harus jadi bahan kalau memang mau adil, kan begitu caranya. Di rumah itu ada berapa sidik jari? Disebutkan banyak sidik jari yang kelihatan hanya satu orang, karena hebat. Ya, jangan begitu juga. Itu namanya memaksakan kehendak. Ingat ya, ini orang mati, orang yang divonis ini juga divonis mati. Harus nyata, harus jelas. Saya ini ngomong-ngomong begini nih bukan pas pembuktian kemarin kan dihadirkan tuh yang tim Inavi, siapa namanya kemarin tuh yang ngecek sidik jari. Nah, Pak Tony kan nanya ada berapa sidik jari, ada 25 kurang lebih yang saya dengar ya. Nah, kemudian yang teridentifikasi itu nggak banyak karena yang lain dianggap susah untuk diidentifikasi. Nah, momennya menurut saya pada saat itu Pak Tony tanya atau PH-nya tanya, kenapa sidik jari aqua gelas, air mineral dalam bentuk gelas tidak atau ditanya dulu, ada nggak dicek, puntung rokok ada nggak dicek. Nah, yang lebih kritis menurut saya pada saat pembuktian itu semuanya ditanya tuh terkait sidik jari. Nah, faktanya yang saya dengar ya, nggak tahu kalau teman-teman. Yang ditanya itu ya secara umum, ada berapa orang sidik jari yang kebaca? Kurang lebih 25-an. Terus Pak Tony nanya, yang lain kemana? Nah, terkait puntung rokok, kemudian ada bungkus nasi, kemudian ada kopi kemasan merek apa dan seterusnya, itu kan nggak dipertanyakan. Nah, harusnya ngototnya pada saat pembuktian itu sebelum Pak Tony sibuk dengan kerjaan lain. Itulah momennya menurut saya. Tapi ini kan belum titik, jadi upaya banding inilah dimaksimalkan. Itu saja. Iya, karena kejanggalan-kejanggalan itulah kita bersuara, karena menganggap dengan kematian 5 orang itu, ini kejahatan yang unik. Ini saya kasih tahu nih kejahatan yang unik nih. Siapa sebenarnya yang jadi target? Kalau yang dijadikan target Budi, itu sudah selesai. Sudah diselesai di toko.
Sudah diselesai itu toko sudah. Nah, kalau itu sudah direncanakan, ini kan pembunuhan berencana, artinya apa? Pelaksanaannya juga sudah terjadwal, ya kan? Setelah pelaksanaan juga terjadwal, kan begitu logika berpikirnya. Tapi setelah kejadian, coba aku baru tahu itu, Jin, ada ayo. nggak yang masih ingat terkait rekaman Pak Tony dengan Rio dan Ririn waktu di lapas? Jadi Ya, terakhir-terakhir itu mereka menyampaikan, saya juga bingung Pak, mereka apa Joko dan itu pada pakai sarung tangan sama kaos kaki. Itu keluarnya dari mulut Ririn dan Rio itu. Nah, kalau itu fakta, ini berarti Joko ini adalah pembunuh profesional. Kenapa dia pakai sarung tangan kaos kaki agar sidik jarinya nggak tertinggal? Kalau ini faktanya begitu, ya yang disampaikan mereka adalah benar bahwa ada sosok lain selain mereka. Tapi kalau ini bukan fakta, tapi kalau ini bukan fakta, nah inilah cara mereka untuk menutup celah bahwa keempat sosok ini nggak bakal bisa ditemukan. Itu mereka sendiri yang sampaikan. Saya ingat betul itu di rekaman Pak Tony Oke, masih ada. bener itu pertanyaan itu bener. Tetapi kan ada di situ. Nah sekarang kamera yang berkaitan dengan toko itu, toko material itu, yang dicurigai ada sesuatu, bahkan ada kok yang ngomong itu ada mobil lain, ada ini, ada itu, kan tanda-tanda ada di situ. Nah CCTV itu Pak nggak dipakai Pak. CCTV itu nggak dipakai karena di situ Bang Ai sudah tahu itu. Di situ itu bunyinya tuh blank semua, pokoknya ini hanya ada tanda tangan. Nah, dengan tanda tangan itulah, dengan stempel itulah dikatakan bahwa sah. Padahal isinya kagak ada. Coba Bang Ai, jelaskan Bang Ai. Dan itu dijadikan pertimbangan. Iya, itu CCTV yang di lab forensik kan sejatinya cuma 3 file ya. Yang ada di bengkel 2 file, kemudian yang di toko pagar putih itu 1 file. Yang lainnya nggak ada walaupun dikirim flash disknya yang berlabel toko bangunan, hotel Adis sama Briling nggak ada isinya. Nah, cuman dipakai hakim itu secara keseluruhan untuk mencetempel semua CCTV itu asli, tidak ada modifikasi. Itu padahal yang dianalisa cuma 3 file aja, yang hanya di tanggal 29 siang di bengkel, tanggal 30 malam atau dini hari di bengkel, lalu 1 file yang tanggal 29 di rumah pagar putih. Gitu Mister. Oke, halo Bang Pepen. Halo, Malam Assalamualaikum. Bang Pepen. Selamat warahmatullahi Selamat Malam Bang pagi. Pepen. Malam mingguan ya? Iya, malam minggu. Ada Ngopi, Bang ngobrol Nelson, sampai ada Bang pagi. Aye, ada Bang Ari Porong, Kopi Pahit, ada Bang Don. Apa yang mau dibahas ini, Mister? Itu alasan hakim mengambil keputusan, pertimbangannya tuh lucu-lucu gitu loh. Kan dari kemarin tuh yang kita bahas. Tapi Bang Don nggak terima. Itu Mister, saya ini berada di posisi korban. Saya berusaha menyelami pemikiran hakim. Gimana sih? Kok saya nggak terima? Kacau Mister. Beda pendapat ya? Tidak pendapat. Nah, kira-kira menurut Pak Pepen, Ya, itu sih wajar-wajar saja lah dengan adanya perbedaan pendapat. Karena kita punya pola pikir pun juga kan beda.
Tapi apapun ceritanya, saya sebagai salah seorang warga Indramayu, ya apapun ceritanya ya saya mengucapkan terima kasih banyak atas empatinya, atas perhatiannya yang begitu besar terkait dengan kasus pembunuhan ini. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka menggali ke hal-hal yang konkret, yang bukti material. Setelah beberapa kali saya coba bolak-balik, baca lagi. Ini ada yang menarik ini, Mr. G. Ya, langsung halaman berapa nih aku di depan nih? Halaman 38, Mister. Dari 38 sampai 41. Ini terkait dengan kesaksian saudara Niko ya, sebagai keponakannya almarhum. Sebagai keponakannya Haji Sahroni. Anaknya Pak Gatot ini suaminya Ibu Neni, yang adiknya Ibu Mas Kiro, ibunya Budi atau istrinya Haji Sahroni. Kalau enggak saya bacain nih. Boleh. Ini terkait dengan kaitannya almarhum Budi dengan Bang BJB. Ini saya bacakan kesaksiannya Niko ya, setelah 1 hari ditemukannya itu korban. Ya. Nah, sehingga saya berpendapat bahwa kesaksiannya atau keterangannya yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan di Reskrim Polres Indramayu, saya berpendapat dan saya berkeyakinan ini segala sesuatunya ini belum terkontaminasi. Artinya benar-benar pure murni apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, dan apa yang mungkin pernah dia lakukan. Ini nih, bahwa hutangnya di Bank BJB atas namanya Budi Awaludin, bahwa pada waktu itu dari Bank BJB menjelaskan hutangnya itu kurang lebih 260 juta. Ya. Yang sudah terangsurkan itu kurang lebih hampir 50 juta. Jadi tersisa 200 juta. Artinya ini konkret lah dengan apa yang pernah saya buat VT ya, terkait dengan Aman Yani, terkait dengan Bank BJB, terkait dengan kredit fiktif. Ini nyambung ceritanya. Bahwa saksi tidak tahu almarhum Budi Awaludin sebelumnya pernah kerja di Bank BJB. Bahwa saksi tidak tahu teman-teman almarhum Budi Awaludin di BJB. Saksi tidak pernah mendengar maupun tidak pernah diceritakan mengenai Aman Yani kerja di BJB oleh Budi Awaludin. Bahwa saksi bukan ahli waris. Bahwa saksi mau mengurus masalah warisan. Nah, ini salah satunya poin penting ini. Bahwa saksi mau mengurus masalah warisan. Saksi belum menandatangani karena saksi di sini bukan sebagai ahli waris juga. Kemudian ibu saksi juga menyampaikan untuk terkait dengan harta peninggalan almarhum itu nanti dibicarakan saja setelah nanti pengadilan selesai kasus pidananya. Ini 1 hari loh, 1 hari baru ditemukannya korban loh ya. Ini udah cerita warisan. Kemudian bahwa jadi belum diurus sama sekali, bahwa saksi ada mendengar ada surat-surat tanah para korban yang hilang. Nah, ya. Bahwa saksi tidak tahu persis yang mana yang hilang karena yang saksi ketahui pada saat waktu itu saksi selesai di BAP, saksi juga disampaikan oleh salah satu penyidik juga bahwa karena waktu itu saksi tanya barang-barang yang hilang apa saja milik korban, terus di situ disampaikan tidak diketemukan surat-surat berharga, maka saksi menanyakan kembali surat-surat berharga di sini. Apa saja, apakah surat sertifikat atau kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Oke, itu udah halaman 38 tuh, Mister. Ya. Oke, kemudian di halaman 47 nih. Itu udah menyinggung tentang masalah warisan ya. Nah, kemudian ini terkait dengan Joko. Bahwa saksi tidak mencurigai ada bercak darah seperti itu hanya bau amis. Saksi tidak melihat benda tumpul seperti palu ditemukan di rumah. Saksi tidak tahu almarhum Budi mempunyai teman kuliah bernama Joko atau tidak.
bahwa yang saksi tahu pada waktu itu saksi mengunjungi warnetnya dulu. Waktu itu Budi Awaludin itu usahanya sebelum toko sembako, itu jauh sebelum itu dia buka usaha game warnet online. Jadi ketika saksi main ke sana itu karena dulu zaman kuliah saksi juga masih suka bermain game online. Saksi sempat pada waktu itu pulang ke Indramayu ya, biasa main ke sana, kemudian di sana itu karena saksi sedang bermain itu tiba-tiba ada orang juga yang ikut bermain game yang saksi mainkan itu. Terus almarhum Budi sempat bilang ke saksi, tuh main bareng, dikenalin sekilas namanya Joko. Ya, bahwa usaha warnet tersebut di tempat toko sembako Budi Awaludin, bahwa saksi berhadapan langsung dengan orang yang disebut Joko tersebut. Namun saksi saat ini tidak tahu persis wajahnya pun juga seperti apa karena itu sudah lama sekali. Saksi lupa ciri-ciri Joko tersebut. Bahwa mungkin bisa jadi apa yang disampaikan Priyo di dalam nota perlawanan yang menyebut nama Aman Yani, Joko, Hardi, dan Yoga. Sementara tinggi badan Joko dikatakan 168 cm. Namun pada saat yang saksi ketahui kondisinya duduk, ya karena saksi sedang main game. Bahwa saksi kurang tahu tinggi badan Joko. Saksi lupa potongan rambutnya cepat atau tidak lupa karena sudah lama juga kejadiannya. Ya. Kemudian itu Joko ya. Joko yang tinggal di sekitar situ hanya saja Budi pernah mengenalkan temannya sebanyak 1 kali. Bahwa pada saat saksi dan istri masuk ke rumah itu lampunya sebagian mati. Bahwa saksi perhatikan sekilas kondisi lantai agak kotor saja, namun saksi tidak melihat ada noda darah. Bahwa saksi tidak tahu siapa saja dulu yang pernah bekerja dengan almarhum Budi ketika membuka toko sembako. Bahwa saksi itu tidak ada mobil sedan. Bahwa saksi tidak tahu saat ini kendaraan mobil sedan Corolla tersebut, namun yang saksi tahu disita sebagai barang bukti. Bahwa sebelum disita saksi tidak mengetahui dalam penguasaan siapa. Bahwa saksi menerangkan bahwa Budi Awaludin pernah ditipu tahun 2019. Sebenarnya Budi Awaludin baru ceritanya tahun 2024. Kemudian bahwa tertipu tersebut terkait investasi senilai 30 juta dengan seseorang yang saksi dengar dari Budi Awaludin itu bernama Yugo. Di sini tulisnya Yugo ya, bukan Yoga. Bahwa masalah tersebut belum selesai masalahnya. Bahwa pada waktu itu Yugo tersebut tinggal di Pabean. Jadi Pabean ini kecamatan ini, jadi sebelahnya itu, sebelahnya tempat kejadian ya. Waktu itu saksi diajak sama almarhum Budi ke sana, cuman saksi waktu itu tidak terlalu hafal daerahnya. Daerah apa, cuman saksi sempat dengar dari almarhum Budi daerah Pabean. Bahwa saksi tidak tahu pekerjaannya Yugo. Bahwa mobil sedan Corolla, oke, mobil sedan. Nah itulah. Jadi ini sangat menarik. Sehingga ini apa yang digaungkan dari mulai awal kesaksian pertamanya Priyo dan Ririn ini nyambung ya. Jadi bukannya tanpa alasan, bukannya tanpa dasar, kemudian dua terdakwa ini ketika pertama kali memberikan keterangannya ke Tony RM, ini nyambung. Ini keterangan, ini kesaksiannya si Nick loh yang dituangkan di BAP loh, Mister. Ini nggak ngarang-ngarang cerita. Bagian terakhirnya, Bang Pepen, bagus tuh ya, Ben. Tadi Kenapa? bahwa saksi yang bagian terakhir tadi, kan tadi terpotong sampai di Pabean. Ternyata di terakhir ada tuh bahwa saksi lupa Budi Awaludin pernah bercerita kalau Yugo punya rumah juga di Pepabri. Iya. Itu saksi tidak tahu pekerjaannya Yugo. Mobil sedan Corolla adalah milik Haji Sahroni. Saksi lupa Budi Awaludin itu pernah bercerita atau tidak mengenai bahwa Yugo itu selain pernah tinggal di Pabean juga punya rumah di Pepabri.
Hah. Nah itu Ya, udah mulai jelas ya. iya. Nah, jadi sedikit demi sedikit ini sudah mulai terurai nih. Nah, jadi Pepabri itu, perumahan Pepabri itu di mana yang namanya si botak itu si Jul Helpi dengan istrinya ya tinggalnya juga di situ. Prio juga di situ. Ririn juga tinggalnya di situ sama istrinya. Ya. Nah, itu udah mulai terurai nih. Ya, itu loh. Jadi saya berharap ya ini barangkali ya ada yang di Komal ini, yang dari Indramayu, saya sih menghimbau aja nih. Bagi kalian yang merasa tahu, jadi nggak usah takut, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, apabila masih dihantui rasa takut, ya tinggal bikin surat kaleng aja, nggak usah dicantumkan alamatnya, nggak usah dicantumkan namanya. Kalian kirim tuh suratnya itu ke Mabes Polri. Ya, kalian kirim tuh ke Polda Jabar. Karena apapun ceritanya, ya, ini khususnya saya himbau nih kepada warga masyarakat Indramayu, ya. Ini kejadian yang benar-benar menyita perhatian masyarakat luas. Saudara-saudara kita yang ada di luar negeri pun juga semuanya pada ikut memantau, memonitor jalannya kasus ini seperti apa, jalannya persidangan ini seperti apa, kualitas putusannya seperti apa. Semuanya itu dipantau. Ini nggak bukan zaman dulu lagi. Jadi benar-benar namanya persidangan sekarang ini benar-benar memang terbuka. Kenapa terbukanya? Ya terbuka luas karena memang dibantu dengan adanya sarana media sekarang ini. Nggak seperti waktu zamannya kasus Karta dan Sengkon waktu tahun 78-an ya. Ya nggak seperti ini. Artinya begitu rekayasa itu begitu gampangnya. Makanya benar-benar kali pertama ketika saya membuat video terkait perkara ini kan saya sudah langsung saya perbandingkan dengan masalah Karta dan Sengkon. Ini persis ya. Karta dan Sengkon, petani miskin, orang yang nggak punya apa-apa, yang nggak berharta, kemudian tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan sepasang suami istri, pemilik toko sembako. Sampai kasasi, selesai, tetap juga dipidana. Tapi itu tadi karena alam itu nggak terima. Jadi alam itu nggak terima begini-begini. Ini hanya cuma persoalan waktu. Bukan berarti kemudian sampai selamanya ini perkara ini kemudian selesai begini saja. Ini hanya cuma persoalan waktu. Persis kejadian seperti dengan Karta dan Sengkon. Siapa sangka begitu Karta dan Sengkon begitu menjalani pemidanaannya di lapas. Tak disangka-sangka kemudian ketemu dengan keponakannya di dalam lapas itu yang kasusnya pencurian. Nah disitulah kemudian keponakannya mengakui. Mang mohon maaf sebetulnya saya lah pembunuhnya. Nah itulah makanya untuk kali pertamanya itulah adanya namanya peninjauan kembali atau PK. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya ini kejadian hampir persis sama dengan apa yang menimpa Karta dan Sengkon. Gitu. Nah, jadi ini terkait dengan tadi ini menarik ya tentang masalah Joko, tentang masalah yoga. Jadi ini fake ya. Berarti artinya ini memang ini bukan fiktif nih yang namanya Joko dengan yoga ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh data kependudukan ya. Begitu nanti dapat nih, ini pembicaraannya adik kandungnya Haji Sahroni ini. Jadi kalau saya sambungkan dengan kesaksian itu Niko sama. Kita bareng-bareng dengan Haji kok bakal tahlilan apa-apa nih lamaran tahun ya kumpulnya sekedar buat kok bakal kita liwat menganak nggak haji rupanya anu ya maklum nggak haji kan uang siji uang yang bukan lagi ya mereka apa gak beli di kono beli biaya segala macam di
dia ya ning. Iya. Cara Bukan deh Pak. Jangan nomor telepon deh. Maksudnya premen dari kita wis anu. kurang senang lah ya. Bajingan update aja. Makanya kan coba Haji campur bahasa Indonesia. Iya. Gaya elit. Iya. Kan pegawai bank mau nih, bank mandiri. Iya. Begini Pak Haji Muhaimin. Saya mah mau saya wakafkan. Mau apa? Iya, demi Allah. Mau apa? Wakaf. Oh, mau diwakafkan. Mau Wakaf. diwakafkan. Jadi Apanya yang mau diwakaf? separuhan. Oh. Saya separuh mau saya wakafkan. Terus yang separuh terserah Pak Haji. Kalau mau ikut wakaf silakan. Maksudnya harta peninggalannya kan bisa peninggalan, iya. separuhnya mau diwakafkan. Hak saya separuhnya mau saya wakafkan. Kata Gatot. Terus pertama kalau ngomong konon apa surat dibuang di Kali Cimandung. Anu dingin. Mbak ngomongin ide peninggalannya Kang Haji Sahroni itu Iya. bisa tak bagi dua baik. Iya. Ini menang baik. Mulainya menang baik. Bisa dibagi dua baik kita mah jaga tak wakopakan habis. Nah, Kang Haji mulai menjaga wakopakan mah nggak dibareng amber pisan wakopannya siapa. Dari kini ya bagus lah begitu ya bagus. Dari kini ya cuman nah terus deh itu juga Surat-surat ngendi. surat ngendi dari kini. Sertifikat Ngendi ya di surat-surat itu. identitas lain-lain. Apa punya aku? Terus apa jawabnya? Apa dibuang kali? Kali Cimandung. Dibuang ke kali. Iya, yang bilang dibuang ke kali siapa? Gatot. Gatot, Iya. bapaknya Niko. Iya. Katanya surat-suratnya dibuang ke kali. Iya. Ke kali mana? Cimanu. Ke kali Cimanu. Suratnya apa aja itu? Ya termasuk Ya termasuk pulang tuh ya, Pak. ya sertifikat dan lain sebagainya semua. Oh, berarti yang dimaksud ngomongnya kan. Oke, yang dimaksud surat-surat itu berarti tentunya surat-surat kepemilikan, Kepemilikan. bukti kepemilikan rumah, Iya, bukti rumah. kepemilikan sawah, Data. Semua yang ada di berangkas itu. termasuk mobil itu masih BPKB. Ya, termasuk di dalamnya. Berarti termasuk rumah kos-kosan yang di belakang, Ya, rumah ya. TKP. Masuk. Ngomong abe. Terus mananya si di mana Umar Kang ini deh, Bu? Kang Anu, Ya, Kang Gadadi. Amar Gadadi ya, berarti termasuk juga. Pokoknya intinya surat-surat ya. Surat dibuang. Udah. Oleh pelaku. Pak Haji namanya enggak waktu itu yang ngebuangnya ke apa yang Pelaku. Pelaku ngomongnya. yang buangnya siapa yang buang itu? Pelaku. 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 Padahal kan belum ketemu. Belum ketemu, belum ketangkap. Pelaku. Baru hari. Oh, Masa ngomongnya begitu? malah Ayo, bilang suka pocong ayo kita. Demi mati Saya nggak kita. pikir kok. Mau lorong. pelakunya katanya yang ngebuang Iya, katanya sekali. Iya. Berikut campur ya. Iya. Saya ngomong, loh kok dibuang siapa Pak Haji? Enggak, yang kata sebentar, yang katanya bilangnya dibuang ke kali sama cangkul itu Gatot juga. Iya, emang Gatot yang ngomong. Kan kalau kan ceritanya waktu itu kan berarti kan pelaku ini kan belum tertangkap. Belum ketahuan baru 2 hari. Kok ngomong begitu? Nah, Tahu dari mana? Tahu dari mana? oh, Gatot tuh. dan Pak Haji pun sampai berani sumpah pocong kalau Ayo, dibuang. iya. Jangankan sumpah pocong, sumpah. Ayo, berdua nih. Ngomongnya begitu. Bahkan sumpah masuk neraka pun juga berani. Boleh. Saya menghiyang-hiyang nih. Bukan lu ya, Susi. Tapi menghiyang-hiyang. Anu nih omongannya Gatot. Iya. Misalnya beli di Mana? Iya, saya kan Video. nggak curiga dong orang saya mau baik-baik. beli kalau kata totol kita kuningan untuk Itu mata. mau baik lah, nggak ada mau. Nah itulah kurang lebihnya Mr. J ya. Iya. Jelas ya? Iya. Jelas sekali itu, jelas sekali. Orang pelakunya belum ketemu sudah membicarakan mengenai apa tadi itu, mengenai hibah, kemudian surat-surat berharga dan sebagainya. Katanya pelakunya sudah membuang itu di sungai, padahal pelakunya belum ditanya, pelakunya belum ditangkap. Itu 1 hari setelah pemakaman loh itu, Mister. Baru 1 Berarti hari setelah selesai pemakaman. Tanggal berapa? Tanggal 2. Ya iya. 1 minggu kemudian baru penangkapan. Ya iya. Tanggal 3 kayaknya ya itu kalau nggak salah. Tanggal 3 ya pemakaman tuh. Itu tanggal 4 berarti ngomong. Artinya kan sebelum ditangkap toh Iya, pembicaraan belum itu sebelum toh. tangkap, betul. Ditangkapnya tanggal 8.
Bang Pepen izin nanya, itu Gatot itu bapaknya si Niko ya? Bapaknya Niko itu. Itu yang kerja di Bank Mandiri itu, kepala cabang Bank Mandiri itu bapaknya Niko apa ibunya? Ya bapaknya nih, yang namanya Pak Gatot itu bapaknya Niko. Pak Gatot ini pensiunan pegawai Bank Mandiri. Pensiunan Bank Mandiri. Kalau Ibu Mas Kiro, ibunya Budi, itu kepala Bank BPD. Ya. Bank Pembangunan Daerah yang kemudian sekarang diganti menjadi Bank BJB. Sementara Pak Haji Saroninya juga kepala bank, yaitu Bank BRI. Begitu. Oke Pak, Pak, kalau secara waris Pak, ini pandangan saja. Secara waris dari harta-harta itu, Niko, Gatot sama Jul Helvi sama itu sama Pak Haji siapa lagi satu? Mohaimin. Haji Muhaimin, mana yang paling berhak Pak dari Ya, kelompok-kelompok ini? ya yang paling berhak ya Haji Muhaimin lah. Haji Muhaimin itu kan adik kandungnya Haji Saroni. Kenapa di situ ada bilang separuh itu mau kalau untuk dia itu mau dibagikan mau dihibahkan kemudian yang lain terserah kalau mau ikut monggo gimana tuh? Karena faktanya selama ini yang menguasai harta peninggalannya itu almarhum itu terutama ya kan suami istri itu yang namanya Jul Herpi sama Ibu Roema. Sampai sekarang pun juga yang menguasai kan itu. Makanya Apa hubungannya dia dengan Gatot itu? Jadi Ibu Roema dengan suaminya itu Jul Helpi. Kalau Jul Helpi itu kan orang-orang dari Sumatera Barat tuh, dari Padang. Anggaplah itu orang luar lah ya, orang lain. Nah, kalau Ibu Roema itu ibunya Ibu Roema ya dengan bukan ibunya, neneknya Ibu Roema dengan neneknya Ibu Mas Kiro. Ibu Mas Kiro ini ibunya Budi ya. Itu kakak adik. Neneknya Ibu Mas Kiro dengan neneknya Ibu Roema itu kakak beradik tapi dari garis ibu. Nah, jadi kalau istilahnya kalau orang di Indramayu bilang itu tunggal buyut. Tunggal buyut. Tunggal buyut. Anak, cucu, buyut kan gitu loh urut-urutannya. Jadi ya jauh dari kata waris. Tuh. Sementara selama ini yang menguasai semua harta peninggalannya korban Haji Sahroni ya ini Roema dengan Jul Herpi ini. Suami istri nih. Ya. Tadi kalau saya lanjutin tadi itu percakapannya, dalam percakapan itu diceritakan bahwa dalam pertemuan itu ya pertemuan setelah 1 hari setelah selesai pemakaman ya Roema dengan suaminya itu si Jul Herpi meminta kepada Haji Muhaimin pembagian warisnya itu, dia mintanya itu rumahnya di TKP itu. Roema itu minta bagiannya rumah yang di TKP itu. Dibilang sama Haji Muhaimin itu sih gampang lah Roema, nantilah setelah urusannya ini selesai kalau memang mau minta bagian waris pasti nanti kami juga kasih, nanti kami juga berikan. Nah setelah itu kemudian Roema meminta ini surat kuasa dari Haji Muhaimin. Surat kuasa apa? Katanya ya surat kuasa untuk mengurus ini nanti melalui pengacara. Itulah pengacaranya Heri Reyang. Nyambung ya? Nyambung. Jadi apa yang melatar belakangi Heri Reyang ini dengan begitu menyala-nyalanya, dengan mengklaim sebagai
kuasa hukumnya Ahli waris. keluarga korban, ya kan? Keluarga korban bagaimana ya, kalau sejatinya keluarga korban ya itulah Haji Muhaimin. Termasuk Niko pun juga termasuklah, karena dia keponakannya. Keponakan dari ibu Mas Kiro, ibunya Budi atau istrinya Haji Sahroni. Itu aja, itu anggota keluarga dekat itu. Bang Pepen, izin nanya Bang Pepen, info kemarin yang didapat dari kelurahan ya kalau nggak salah ya, tentang masalah tanahnya Haji Saroni yang akan dibayarin sama PT Pertamina itu sudah pembayaran, sudah dibayarin atau dalam proses Bang Pepen? Oh sudah, itu udah agak-agak lama, tahun Desember 24. Oh oke, siap, makasih Bang. Itu Desember 24 senilai 2 miliar lebih dari Desa Sudimampir. Ini ada suratnya sama saya juga ini. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kecamatan Balongan, Desa Sudimampir, perihal konfirmasi terkait aset keluarga almarhum Haji Sahroni. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa benar di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu pernah ada tanah sawah milik Haja Siti Maskiro. Nah, jadi atas namanya Haja Siti Maskiro, ibunya Budi atau istrinya Haji Sahroni, yang terletak di Blok Ngor, Persil nomor 39 S.1, kohirnya C2375, seluas 9.180 meter persegi. Bahwa tanah sawah tersebut telah dijual seluruhnya oleh almarhum Budi Awaludin pada bulan Juli 2023 ya. Dengan akte jual AJB nomor 072/2003 melalui PPATS Camat Kecamatan Balongan. Jadi Juli ya dijual ini, Juli 2023. Dengan besaran nilainya ya 2 miliar lebih lah, kurang lebihnya segitu. Jadi nyambung ya. Jadi Nyambung. apa yang diberikan kesaksiannya oleh saudara Niko di dalam BAP ya. Kemudian di BAP ini juga masuk di dalam ini putusan ya. Jadi artinya udah nggak bisa bohong ini ya. Ini fakta ini. Fakta yang valid ini. Terkait dengan pengakuannya Niko bahwasanya memang itu benar tuh ada yang namanya Joko itu. Jadi makanya mulai sekarang khususnya masyarakat Indramayu yang masih bernarasi, yang masih menganggap bahwa Aman Yani, Yoga, Joko itu adalah fiktif, itu tolong dihentikan lah itu. Kalau masih bernarasi seperti menganggap bahwasannya keberadaan nama-nama tersebut dianggapnya itu fiktif, nah ini akan kami catat ini nanti orang-orangnya, beneran saya. Akan kami catat, nah ketika nanti kemudian persoalan ini nanti terungkap, ya, atau mereka ini sudah berhasil ditemukan, bisa ditangkap, bisa disidang, bisa diadili, ya. Nah, jadi mereka yang keluar masih menganggapnya fiktif ini nanti akan kami anggap bahwa mereka ini adalah melindungi dan menutupi pelaku kejahatan. Itu. Mudahan orang Indramayu ada yang mendengar nih omongan saya sekarang ini. Dan barangkali Aman Yani, Hardi, Yoga, Joko, barangkali nih ada yang mendengar juga nih omongan saya. Udahlah, lebih baik kalian menyerah aja lah, menyerahkan diri aja. Sampai kapan kalian mau bertahan di tengah-tengah hutan gitu? Ya.